Selamat siang Pak Akbar. Siang Bu. Gimana kabarnya Pak Akbar? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sehat kan Bu? Sehat, Alhamdulillah Bu. Suasana puasa tuh semangat ya Pak Akbar? Iya Bu, kita harus tetap semangat bagaimanapun cuacanya, bagaimanapun keadaannya. Karena memang prinsip saya jangan jadikan puasa itu sebagai alasan untuk kita bermalas-malasan. Kan untuk meningkatkan kualitas belajar dan mencerdaskan anak bangsa Bu. Oke, luar biasa sekali semangat Pak Akbar ini ya. Siap Bu. Begini, hari ini Bapak akan melakukan supervisi Iya, betul, Bu. akademik untuk mengembangkan kompetensi dalam meningkatkan kemampuan belajar untuk murid. Siap betul Bu. Untuk kegiatan pembelajaran besok, dari percakapan kita hari ini, yang Bapak harapkan itu apa ya Pak? Iya Bu, tentunya dari pembicaraan kita ini kan sering-sering Bu. Nantinya dari pembicaraan ini bisa menambah kompetensi saya untuk bisa mengajar dalam kelas Bu. Gitu ya. Iya, betul. Bisa mengajar dalam kelas nanti dengan lebih baik ya. Iya betul Bu. Kalau boleh tahu, besok Bapak Akbar akan melakukan pembelajaran apa Pak? Iya, kebetulan besok itu pelajaran materi bahasa Indonesia tentang mengenal struktur tubuh manusia. Iya, bagus sekali ya Pak, mengenal struktur Tubuh manusia dengan baik, ya, Bu. Jadi tujuan pembelajaran Bapak besok? Iya, tujuannya Bu adalah kan ini anak kelas 1. Iya. Sederhana saja supaya Iya. mereka bisa mengenal struktur tubuh bagian-bagian manusia dengan baik dan tepat. Iya, luar biasa ya Pak, karena Siap, anak Bu. kelas 1 ya, Iya, Bu. bisa mengenal nanti bagian-bagian tubuh dengan tepat. Itu sudah baik ya, Bu. iya. Selain itu lagi Pak, jadi metode yang Bapak terapkan untuk anak kelas 1 gimana Pak? Iya Bu. Metodenya tentunya ada dengan metode berdiferensiasi Bu. Berdifferensiasi. Iya, dengan mengelompokkan setiap siswa dengan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Jadi nanti kalau sudah kita buat seperti itu Bu, anak-anak bisa menyerap ilmu yang kita sampaikan dengan baik. Jadi mereka cepat mengerti Bu gitu. Luar biasa ya. Iya Bu. Sesuai Siap, Bu. dengan diferensiasi ya, Siap, dan Bu. sesuai dengan kemampuan anak dikelompokkan. Iya, Wih, Bu. mantap, luar biasa. Ibu ingin nambahkan sedikit ya. Apakah ada dalam nanti praktek Bapak RBP Bapak pelaksanaannya ada penerapan budaya positifnya? Oh, tentunya ada Bu. Tapi ingat Bu, yang kedua dua hal ini terus kita laksanakan sampai ke depannya. Artinya berkontinu, berkelanjutan. Jangan sampai hanya 1-2 kali saja diberlakukan. Antara berdiferensiasi dengan membiasakan budaya positif. Budaya positif. Besok itu pelajaran materi bahasa Indonesia tentang mengenal struktur tubuh manusia. Iya, bagus sekali ya Pak, mengenal struktur Tubuh manusia dengan baik, ya, Bu. Jadi tujuan pembelajaran Bapak besok? Iya, tujuannya Bu adalah kan ini anak kelas 1. Iya. Sederhana saja supaya Iya. mereka bisa mengenal struktur tubuh bagian-bagian manusia dengan baik dan tepat. Iya, luar biasa ya Pak, karena Siap, anak Bu. kelas 1 ya, Iya, Bu. bisa mengenal nanti bagian-bagian tubuh dengan tepat. Itu sudah baik ya, Bu. iya. Selain itu lagi Pak, jadi metode yang Bapak terapkan untuk anak kelas 1 gimana Pak? Iya Bu. Metodenya tentunya ada dengan metode berdiferensiasi Bu. Berdifferensiasi. Iya, dengan mengelompokkan setiap siswa dengan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Jadi nanti kalau sudah kita buat seperti itu Bu, anak-anak bisa menyerap ilmu yang kita sampaikan dengan baik. Jadi mereka cepat mengerti Bu gitu. Luar biasa ya. Iya Bu. Sesuai Siap, Bu. dengan diferensiasi ya, Siap, dan Bu. sesuai dengan kemampuan anak dikelompokkan. Iya, Wih, Bu. mantap, luar biasa. Ibu ingin nambahkan sedikit ya. Apakah ada dalam nanti praktek Bapak RBP Bapak pelaksanaannya ada penerapan budaya positifnya? Oh, tentunya ada Bu. Tapi ingat Bu, yang kedua dua hal ini terus kita laksanakan sampai ke depannya. Artinya berkontinu, berkelanjutan. Jangan sampai hanya 1-2 kali saja diberlakukan. Antara berdiferensiasi dengan membiasakan budaya positif. Budaya positif harus tetap ada, Iya Bu. konsisten ya. Iya, tertib dalam Tertib. mengajar itu anak-anak harus tertib gitu Bu. Selain itu juga KSN-nya gimana Pak? Ada juga Pak? Tentunya ada Bu. Oh iya, luar biasa sekali pembelajaran Bapak ya. Siap Bu. Oke. Bagaimana dengan alat peraganya Pak? Ya, alat peraganya tentunya kita akan buat Bu. Seperti contohnya poster, bentuk video dan yang lainnya Bu. Karena memang setiap peserta didik itu mempunyai sikap dan sifat yang berbeda-beda. Ada yang peserta didik yang mudah mengerti dengan melihat video, ada juga siswa yang senang melihat poster. Jadi dia lebih mudah mengerti melihat poster-poster, video-video. Itulah alat peraganya Bu. Wah, luar biasa ya. Iya Bu. Penerapan tuh alat-alat peraganya dalam RBP Bapak besok ya.
Mantap sekali Pak. Dalam bentuk apa persiapannya Pak? Udah tadi ya, Iya. udah bentuk video, poster. Iya. Jadi saya sangat mendukung kali untuk pembelajaran besok ya. Udah nggak sabar untuk lihat besok Bapak Akbar praktek ya. Tentunya kan hari ini perencanaan, besok pelaksanaan. Luar biasa sekali ya Pak ya. Siap, Bu. Terima kasih ya Pak bincang-bincangnya hari ini. Semoga Iya, Bu. besok RPP-nya bisa terlaksana dengan baik dan anak-anaknya bisa lebih paham lagi dengan menggunakan alat-alat peraga yang lebih mantap lagi. Siap, Ya Bu. Pak. Terima kasih Pak. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Istirahat di tempat, cak. Ya, kakinya dibuka selebar bahu. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sekarang langsung balik kanan, langsung masuk ke kelasnya. Iya, masuk ke kelas. Iya, masuk terus. Nah, selanjutnya perempuan masuk. Iya. Oke. Oke, anak-anak semuanya, dengarkan Bapak. Sekarang kembali ke tempat duduknya sesuai dengan tempat duduk masing-masing. Sekarang silakan duduk. Coba yang duduk di sini. Kemari, coba yang duduk di sini mana? Ini apa? Kalau untuk senyum ini namanya apa? Bibir. Terus kalau yang kalau untuk lihat mata. Terus untuk mendengar telinga. Iya, bagus. Berarti sudah mendengar. Ya, duduk terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada kalanya kita berdoa. Ya. Untuk memulai pelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Perempuan yang belum maju. Ayo, kamu maju. Ini nih, maju. Sini satu. Terus lagi-laginya itu. Sini, iya. Oke. Ini udah. Oh iya udah lah, nggak apa-apa. Sekali lagi. Nah, sekarang hadap-hadapan. Sekarang Bapak tanya, hadap-hadapan teman-teman. Ini namanya apa? Ini namanya telinga. Ini namanya mata untuk apa? Telinga untuk mendengar. Bagus. Ini namanya apa? Tangan. Yang ini? Iya, bagus. Kasih tepuk tangan. Pelajaran pada hari ini tentang mengenal kerangka tubuh manusia telah selesai. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang sekali, luar biasa. Kita sudahi pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Tetap semangat dan terus belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tentang tepat sasaran dan penerapannya ataupun penyampaian materi sudah sampai mana? Saya jawab itu Bu, sudah hampir persentasinya 80%. Karena dari total murid kita berjumlah 22 orang kurang lebih. Dari 20 orang ini sudah 80% yang bisa menerima penyampaian kita Bu. Dan mereka merasa tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Artinya dari 22 orang ini 80% yang sudah aktif, sisanya ada juga kadang yang memang dia belum bisa menerima apa yang kita sampaikan Bu, atau dia tidak fokus dalam mendengarkan paparan yang kita sampaikan. Padahal kita sudah menyajikan bentuk bentuk gambar, video dan lain sebagainya. Iya Bu, gitu. Jadi 80% ya Pak, sisanya 20% lagi ya. Nah, dan itulah menjadi tugas kita Bu. Itu tugas, tapi tetap semangat ya Pak. Siap Bu. Kemudian presentasi tingkat aktif murid dalam belajar Pak, gimana presentasinya? Nah itu tadi yang saya katakan Bu, dari saya jawab duluan tadi di awal 80% Bu. 80% Iya. ya. Oke. Kemudian hal yang memuaskan dan kurang yang memuaskan dari pembelajaran Pak Akbar itu apa? Iya. Kalau kita katakan hal yang memuaskan bagi kita itu, kita puas saat kita itu bisa membuat anak-anak tertarik dengan yang kita sampaikan gitu Bu. Jadi antusias mereka itu memuaskan kita sebagai tenaga pendidik ya Bu. Mereka antusias, mereka lebih bergembira dengan pembelajaran kita. Nah yang tidak memuaskan itu ketika kita sudah menyajikan
pembelajaran kita dengan semenarik mungkin, tetapi anak itu tetap nggak fokus, Bu. Nggak fokus ya. Iya, Bu. Walaupun kita udah berusaha supaya fokus, tetap ada kekurangan ya Pak. Iya, Ya, itulah pasti, ya. itulah kurangnya kita gitu, Bu. Iya. Itulah ketidakpuasannya kita gitu mungkin. Iya, Pak. Baru pencapaian murid dalam pembelajaran, Pak Akbar, Iya, Bu. berapa persen? Oh, tadi 80%. 80%. Iya, Ya, Bu. Pak. Kemudian solusinya Iya, Bu. untuk ketidakpuasan Pak Akbar ya terhadap Iya, Bu. pembelajaran yang Pak Akbar terapkan. Apa solusinya, Pak? Ya mungkin dari ketidakpuasan saya terhadap pembelajaran yang saya sampaikan itu menjadi tugas buat saya. Yang pertama itu kiranya kita lebih meningkatkan mutu kita sebagai guru di dalam kelas, lebih mencari materi yang lebih kreatif lagi yang nantinya anak-anak bisa lebih fokus ke kita. Dan yang menurut saya selanjutnya adalah bagaimana mungkin kita bisa melakukan pendekatan kepada anak-anak yang 20% tadi itu, Bu. 20% tadi. Iya, yang Oke, belum. kita yang mendekatnya. Iya, Bu, mungkin kita perlu melakukan pendekatan kepada mereka supaya nantinya mereka bisa lebih mendapatkan feel kepada kita, sehingga pada akhirnya ketika kita menyampaikan pelajaran kepada mereka dengan sajian-sajian berbentuk gambar, video, iya, mungkin estetik, audiovisual yang disampaikan kepada saya, mereka bisa antusias. Antusias dan Iya. fokus ya, Pak. Iya, Bu. Jadi dari 80% bagaimana kita targetkan ke 100%. Jadi semuanya Harus tuntas gitu. iya, betul, Bu. Oh, luar biasa sekali semangat Pak Akbar. Iya, Bu. Kemudian perbaikan diri untuk Pak Akbar ke depannya. Ya Iya. mungkin kalau perbaikan untuk saya kita banyak kurangnya mungkin ya, Bu ya. Kalau perbaikan diri dari saya mungkin saya berharap gitu ya, Bu ya. Saya bisa lebih berinovasi lagi untuk membuat pembelajaran di kelas serta mencari materi-materi yang lebih kreasi lagi, yang lebih kreatif lagi, sehingga pada akhirnya anak-anak itu bisa mendengarkan kita. Dan bagaimana saya terus berkelanjutan untuk kiranya membudayakan hal-hal positif di lingkungan anak gitu, Bu ya. Dari mereka mulai masuk ke kelas, memulainya dengan berdoa ya kan, Bu. Apel dulu berdoa sebelum memulai pelajaran gitu, Bu. Serta yang selanjutnya mungkin biar nggak bosan kita tetap menggunakan ice breaking kepada anak-anak gitu, Bu. Biar lebih semangat ya. Iya, Bu. Dan ya betul. Iya, monoton. Semangat ya dan menonton. Menonton ya, Bu, Ya. betul, Bu. Mungkin ice breaking itu bisa menjadi sarana bagi saya untuk menghibur anak-anak, untuk membuat anak-anak have fun gitu, relaksasi di tengah-tengah belajar mereka gitu mungkin. Iya, Bu. Terima kasih ya Pak Akbar ya, Siap. banyak Ta- iya. tentang metode pelajaran tadi di kelas 1 Iya, Bu. ya, untuk kepuasannya dan kekurangannya targetnya udah 80% ya. Tentunya setelah kita bisa bisa lagi ya, luar Iya. biasa sekali Pak Akbar. Saya termotivasi dengan Pak Akbar masih muda tetap energik ya Pak Akbar. Siap. Semoga nanti ya apa rencana Pak Akbar untuk kedepannya, untuk budaya-budaya positif, kemudian untuk menari, pembelajaran yang 20% itu akan tercapai ya Pak Akbar. Iya, Bu. Dengan sukses ya Pak Iya, Akbar ya. bisa. Dari 20% lagi sisanya berarti. Tentunya ini kan karena dari pembicaraan kita itu, Bu, imbas dari Ibu ke saya gitu, sehingga saya bisa lebih berinovasi di dalam kelas dalam menyampaikan pembelajaran di kelas 1. Siap, Bu. Terima kasih. Iya, Bu. Sampai hari ini ya Pak Akbar ya. Iya, Bu, siap, Bu. Terima kasih, Bu.